Siang Bapak, Ibu, saudara-saudariku, para pendengar Mutiara Sabda Allah. Injil pada hari ini saya beri judul Firman Allah, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Injil diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 16 sampai dengan 18. Tidak ada orang yang menyalakan pelita, lalu menutupinya dengan tempayan, atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi, yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia, yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Juga apa yang ia anggap ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Injil pada hari ini di mana Yesus berkata terhadap orang-orang yang mengikutinya. Pada ayat-ayat sebelumnya, benih dianalogikan sebagai firman Allah. Maka pada ayat 16 ini, pelita dapat dianalogikan juga sebagai firman Allah. Firman Allah adalah terang, di mana terang itu menerangi manusia yang suka akan kegelapan. Terang tidak mungkin ditutupi. Karena apa? Karena kalau ditutupi, terang itu akan merugikan manusia itu sendiri. Terang harus tampak oleh semua orang, bukan hanya satu orang saja. Karena ada terang, maka tidak ada yang tersembunyi. Semua akan dapat terlihat. Artinya, kita dapat mengetahui bahwa orang yang mengerti, yang mengikuti, yang menjalankan firman Allah dapat dilihat dari buah-buahnya. Karena dari buahnya kita dapat mengenal orang itu. Orang itu telah mendapat firman Allah, telah mengerti tentang firman Allah. Tetapi bagaimana supaya kita dapat mengerti? Karena dikatakan bahwa bagaimana cara kamu mendengar? Karena siapa yang mempunyai? Apa yang harus dipunyai untuk mengerti firman Allah? Yang bisa mata kita melihat? Tentunya kita membutuhkan pengertian dan pengetahuan. Supaya kita memiliki pengertian dan pengetahuan, kita harus memiliki sikap rendah hati. Kita harus selalu tinggal di dalam Kristus. Sama seperti ayat sebelumnya, di mana ketika Yesus memberikan perumpamaan kepada orang banyak, dia mengatakan pada murid-muridnya, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan. Supaya kita dapat mengerti tentang perumpamaan, pastilah kita harus memiliki pengertian dan pengetahuan. Itulah Injil yang saya wartakan hari ini. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.